Halo, nama saya Prima John Hakim. Di sini saya akan menjelaskan secara ringkas mengenai analisa produk Olis e-commerce untuk kebutuhan project SQL and data wrangling kali ini. Secara singkat, objektif dari project ini untuk melihat atau untuk menganalisa produk yang dijual oleh e-commerce Olis. Nah, 3 objektif yang telah ditentukan itu adalah kategori produk tertinggi dan terendah, bagaimana perkembangan kategori produk tertinggi dan terendah selama berjalannya waktu, dan langkah apa aja yang dapat dilakukan untuk meningkatkan penjualan produk. Singkatnya, 3 objektif ini yang ingin kita dapatkan dari analisa ini. Nah, dari datasetnya sendiri kita tahu bahwa kalau kita melihat dari hasil reportnya, dari objektif reportnya, itu ada gambar relasi data. Di sini kita bisa melihat hubungan antara tiap datanya. Nah, dikarenakan kita hanya ingin melihat produk, jadi di sini saya ngambil hanya 3 dataset: Olis product dataset, Olis order items dataset, karena kita mau lihat dari apa yang di order, produknya itu apa. Kemudian Olis order dataset, ordernya itu apa aja. Nah, karena kita juga melihat penjualannya, dan saya ada kepikiran untuk melihat gimana cara ningkatin penjualannya, karena ada satu kolom yang berhubungan dengan order, itu satu table yang berhubungan dengan order. Jadi kayak ambil yang order payment dataset. Jadi keempat table ini yang akan digunakan dalam proses analisa. Nah, selanjutnya kita pindah ke ini aja, yaitu kita ngelihat proses dari pengerjaan analisanya. Nah, sebelumnya saat kita mau melakukan analisanya, perlu lakukan adalah data loading. Di sini saya import modulnya menggunakan SQLite karena database itu dalam file SQLite, Pandas, Seaboard, dan Matplotlib. Kemudian awalnya kita bikin function getResult untuk buat koneksi ke Olis DB-nya, karena males banget berkali-ulang-ulang. Nah, karena kita udah tahu apa yang kita mau ambil table-nya, di sini saya masukin semua table yang saya inginkan ke dalam tiap data frame masing-masing. Jadi data frame apa, get result, connection, dan table-nya apa. Dari keempat itu dimasukin ke dalam data frame masing-masing. Kemudian karena sebelum ini udah dicoba dulu, jadi ini hanya pemaparan prosesnya. Saat proses selanjutnya, yaitu saat mau join, kolom indeksnya ini jadi masalah terus. Jadi di sini saya lakukan lagi satu proses lagi, yaitu untuk ngedrop index kolom dari tiap data frame-nya, karena SQLite ini ada indeksnya masing-masing. Jadi indeks kita hilangkan supaya kita bisa join semua data frame-nya. Nah, kemudian ini kita dapat dari tiap data frame-nya, dari data frame yang sudah di-join. Nah, kemudian proses selanjutnya kita mau data cleaning sebelum kita mau analisa. Nah, pertama yang dilakukan adalah ngecek untuk null rows-nya atau none rows. Di sini menggunakan is na dot sum untuk ngitung semua yang na ada berapa. Dan sini kita menggunakan data frame yang udah dibuat baru tadi, yang udah di join, yaitu join df. Di sini saya masukin lagi ke join df none karena biar mudah aja sih, enak karena masukin tiap pengerjaan dalam data frame sendiri. Jadi join def none kita bisa ngeliat bahwa ada beberapa kolom yang hasil banyak row none-nya atau row null. Selanjutnya kita udah tahu nih, udah ada yang null atau none. Kita mau ngecek lagi yang lainnya, apakah ada duplicate. Kita ngelakuin proses yang sama, join df duplicated to sum, untuk melihat jumlah yang di duplicated. Ternyata nggak ada yang duplicate, jadi kita nggak usah apa-apain untuk data yang duplicate karena nggak ada. Nah, kemudian mau ngecek buat outlier, karena outlier itu yang dicek. Di sini saya hanya mau ngecek untuk angkanya aja, makanya saya ngambil hanya yang number. Di sini saya pakai select data type-nya yang number aja kolomnya. Kemudian lebih enaknya mau lihat semua yang kolom angka itu dalam bentuk histogram. Jadi sini kita plot masing-masing kolomnya dalam histogramnya masing-masing sendiri.
Di sini kelihatan bahwa datanya emang persebarannya nggak rata-rata pada, bukan rata-rata sih, mostly dia skew ke kiri, yang dimana itu menunjukkan bahwa lebih banyak angka yang besar nih, karena angka-angka yang kecil frekuensi lebih banyak skew. Nah, tapi karena ini semua cuman, kalau dilihat ini kebanyakan kayak payment, product name length, ini kita nggak perlu apa-apain karena ini cuman menjelaskan detail produknya, kayak nama panjang namanya, deskripsi panjang deskripsinya. Ini semua bisa saya pilih untuk abaikan karena ini harusnya tidak akan mempengaruhi ke dalam analisa. Karena kalau ini dihapus malah kayak sepertinya ntar akan mempengaruhi hasil analisanya. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita ngecek untuk standar date-nya, apakah date-nya semua sama atau enggak. Ternyata semuanya sama, karena kebetulan semua 4 ini kita menggunakan cuman check date columns, terus cek semua kolom yang ada di date. Nah, ini semua kita ambil cuman satu aja, makanya log 0. Semuanya sama, jadi karena semua datanya sama formatnya, jadi kita nggak perlu apa-apain. Dan kebetulan karena ini dari table yang sama juga, yaitu dari table orders. Nah, karena cuman ada satu dari proses tersebut yang kita perlu lakukan, yaitu hilangin missing values-nya, karena tadi saat kita cek is and a semuanya ada. Nah, jadi kita drop aja, kemudian kita dapat tinggal 113.000 row yang sebelumnya ada 117.000 row. Nah, data ini kita langsung pakai buat analisanya. Nah, analisa yang pertama kita mau lihat dulu nih salesnya gimana. Nah, salesnya sendiri dari tahun 2016 sampai 2018 itu emang cenderung naik, spike-nya cuman ada di 2017. Nah, tapi mulai turun nih di 2018 ke bawah. Kenapa nih di 2018? Kita cek lagi per produknya, karena lagi kita mau lihat produknya. Dari sini kita lihat top 5 selling produknya dan bottom 5 selling produknya itu sebagai berikut, detailnya di reportnya nanti. Tertinggi tapi di Casa Mesa Banho, dan paling rendah tuh di Seguro Servicios. Nah, kemudian analisis ketiga kita mau lihat ada hubungannya nggak sih, karena saat kita ngelihat di tablenya tuh ada foto quantity, yang kita tahu dari produk e-commerce itu dia butuh foto yang memadai untuk memastikan customer-nya buat lihat, oh gue mau nih beli ini, oh gue bisa nih beli ini, karena fotonya menunjukkan bahwa produknya yang mau dibeli seperti itu. Nah, sayangnya dari data sendiri, produk yang sangat paling laku kejual pun average foto quantity-nya cuma sekitar 1-2. Jadi di sini bisa kelihatan kalau foto itu tidak begitu pengaruh ke dalam penjualannya, karena yang tertinggi pun di 1,1-2. Lanjutnya kita ngeliat apakah kalau gitu gimana sih dia perkembangannya dari awal sampai akhir untuk kategori-kategori yang kita lihat tadi. Untuk yang top 5 emang dia cenderung sama tahun ke tahun, tapi yang bottom 5 itu hampir nggak jelas ini. Makanya kita cek lagi kenapa sih yang bottom 5. Analisis selanjutnya kita ngeliat harganya, apakah harganya pengaruh. Ternyata PC Gamer dan Seguros Servicios itu harganya sangat tinggi. Kita lihat lagi apakah harga tingginya itu berpengaruh dengan cara orang membayar, karena kita mau lihat apakah kita bisa ubah nih, atau kita berikan suatu method buat mereka untuk supaya bisa bayarnya lebih gampang untuk harga-harga mahal tadi. Nah, ternyata kalau kita fokus ke bottom 5-nya, ternyata bottom 5-nya hampir nggak ada yang make debit card, tapi semuanya cuma make credit card. Berarti bisa nih, karena semuanya make credit card, boleh dong kita lakukan sesuatu menggunakan credit card. Kita cek dulu payment installment untuk credit card, kita langsung ke bottom 5 lagi. Installmentnya sangat sedikit, apalagi di Servicios dan PC Gamer, dimana yang dua itu harganya tertinggi. Nah, makanya dari sini kita mau lihat apakah menaikkan installment untuk kedua produk itu dan produk lainnya akan membuat produknya sendiri semakin lebih laku. Sekian, terima kasih.